Universitas Bina Sehat PPNI, kampus yang luas serta asri ini menjadi tempatmu menempuh pendidikan tinggi. Kampus unggul dengan berbagai fasilitas dan prasarana terkini dan lengkap. Tempatmu belajar dengan bebas di tengah teduhnya taman dan nyamannya ruang kuliah. Semuanya dihadirkan untuk mewujudkan universitas yang unggul, berkarakter dan entrepreneur. Universitas Bina Sehat PPNI hadir sebagai kampus unggulan di Jawa Timur, berdiri berdampingan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang saya muliakan, perkenalkan saya Nanang Andian Mergining Mei, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Informatika Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto. Pengabdian saya sebagai dosen telah saya jalani selama 20 tahun, sejak tahun 2006 dengan pengangkatan jabatan fungsional pada tahun 2009 berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 316-JTPY-3-3 Romawi-2009. Syukur alhamdulillah amanah saya sebagai dosen selama 20 tahun dapat saya jalankan. Dan saat ini juga saya diberi amanah sebagai Kaprodi Manajemen yang telah memasuki tahun ketiga. Sehingga pada bidang pendidikan, khususnya pengajaran, saya concern pada satu mata kuliah, yaitu pengantar bisnis. Mata kuliah pengantar bisnis telah sesuai dengan konsentrasi bidang keilmuan saya, yaitu manajemen pemasaran. Sebagaimana selaras dengan tugas akhir saya ketika menempuh pendidikan S1 dan S2, demikian juga pada penelitian yang telah saya lakukan. Mata kuliah pengantar bisnis adalah salah satu mata kuliah yang saya ampuh diajarkan bagi adik-adik mahasiswa semester 1 yang terbaru, yaitu pada tahun akademik 2025-2026 pada semester ganjil. Pada mata kuliah pengantar bisnis terdapat 4 capaian pembelajaran atau CPL, yaitu yang pertama terkait dengan sikap, yang kedua terkait dengan keterampilan umum, yang ketiga terkait dengan keterampilan khusus, dan yang keempat terkait dengan pengetahuan. Adapun breakdown dari keempat capaian CPL tersebut, yaitu pada CPL yang pertama terkait dengan sikap. Terdapat 4 capaian. Yang pertama yaitu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang keempat, bersikap adaptif terhadap perkembangan zaman di era teknologi digital untuk menjalankan bisnis. CPL yang kedua terkait dengan keterampilan umum. Terdapat 4 capaian. Yang pertama yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Dan yang keempat yaitu mampu mengimplementasikan teori-teori pada bidang manajemen dengan menyesuaikan situasi dan kondisi di era digitalisasi teknologi.
Kemudian CPL yang ketiga terkait dengan keterampilan khusus, terdapat 3 capaian. Yang pertama yaitu mampu mengaplikasikan ilmu manajemen dengan berbasis teknologi dalam menjalankan organisasi bisnis atau usaha. Yang kedua, mampu menerapkan nilai unggul, berkarakter, dan berjiwa entrepreneur. Yang ketiga, mampu menginisiasi gagasan usaha mandiri pada bidang industri kreatif dengan memanfaatkan sumber daya pada masyarakat sekitar. CPL yang keempat terkait dengan pengetahuan. Terdapat 2 capaian. Yang pertama yaitu menguasai konsep terkait pengelolaan bisnis dengan menggunakan digitalisasi teknologi. Dan yang kedua yaitu menguasai konsep dan teori dalam merancang, mengembangkan, dan meningkatkan sebuah bisnis atau usaha dengan pengetahuan dan kemampuan yang memanfaatkan semua potensi sumber daya. Dari CPA tersebut, maka relevansi pada mata kuliah pengantar bisnis tersaji pada CPMK, mata kuliah pengantar bisnis, mempunyai tujuan agar mahasiswa mampu memahami outline atau hal-hal yang mendasar dalam sebuah bisnis terdeskripsi pada pembahasan terkait foundation of business, management, marketing management, managing human resources, global marketplace, product and pricing, distributing and promoting, badan usaha, dan peran pemerintah pada bisnis. Yang kemudian di-breakdown menjadi 14 sub CPMK. Sub CPMK tersaji pada 14 tatap muka perkuliahan dengan materi yaitu Concept of Business, External Environment of Business, Basic Economics, Relationship Entrepreneur and Business, Business Ethics, Term and Definition Management, Target and Segmentation, Selling and Advertising, Concept of Human Resources Management, Competing in the Global Market, Distributing and Promoting Product and Services, jenis-jenis badan usaha, dan peran pemerintah dalam bisnis. Literatur yang digunakan yaitu Introduction to Business dari Lawrence G. Gitman, kemudian The Business Book dari Merkels, kemudian Introduction to Business dari Polatoglu, kemudian Bisnis Strategi dan Tantangan Kontemporer dari Suyanto, dan yang terakhir yaitu buku Hukum Bisnis dari Nanang Andian. Perkuliahan dilakukan dengan menggunakan student-centered learning yang diawali diskusi atau kuliah interaktif berupa ceramah, dilanjutkan dengan group discussion berupa pembahasan case study, dan kemudian group presentation yang diwakili seorang mahasiswa menyampaikan discuss resume. Untuk menguatkan proses transfer knowledge, mahasiswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi di luar jam perkuliahan. On the other hand, juga tersedia grup WhatsApp yang memudahkan interaksi mahasiswa dan saya sebagai dosen pada saat di luar jam kuliah, di mana pada diskusi tersebut kita bisa saling sharing materi yang didapat dari internet, YouTube, dan medsos lainnya jika ada berita yang terupdate terkait dengan bidang ekonomi. Salah satu diskusi yang sangat hangat bahkan kita lakukan juga di hari Minggu, yaitu ketika membahas tarif Trump yang berdampak pada dunia bisnis khususnya di Indonesia. Interaksi lain di Dharma Penelitian dan Pengabdian, saya selalu melibatkan mahasiswa pada setiap pengabdian dan penelitian yang saya lakukan. Selain itu, saya juga menyempatkan waktu bagi mahasiswa untuk saya ajak melakukan kunjungan industri, baik pada skala UMKM maupun pada industri besar, yang bertujuan untuk menguatkan critical thinking dan menumbuhkan jiwa entrepreneurship pada mahasiswa, dan tentunya hal ini selaras dengan mata kuliah pengantar bisnis. Di era
yang sudah digital, maka pembelajaran pada prosesnya saya menggunakan aplikasi e-learning yaitu Sepada. Pada Sepada kami gunakan untuk menyampaikan materi-materi perkuliahan, pemberian tugas atau kuis, dan digunakan pula untuk pelaksanaan ujian, baik UTS dan UAS. Persentase bobot penilaian selalu disampaikan pada saat awal tatap muka kuliah, dengan kriteria keaktifan mahasiswa, termasuk kehadiran ketika mengikuti perkuliahan sebesar 42%, portofolio tugas atau kuis sebesar 14%, UTS 22%, dan UAS 22%. Respon atau penilaian dari tugas selain langsung tersaji pada Sepada, juga dilakukan pembahasan baik di kelas ataupun di luar kelas, jika ada mahasiswa yang ingin mendapatkan pengetahuan lebih dalam. Untuk mengimplementasikan kampus berdampak, maka implementasi saya berupa memberikan materi atau menjadi narasumber pada beberapa kegiatan, baik yang berhubungan dengan masyarakat atau kelompok, dan juga kepada para generasi muda terkait dengan leadership, pengembangan diri, dan kewirausahaan. Sebagai seorang dosen, maka saya berkomitmen untuk ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Jadilah seorang dosen yang bukan hanya mengajarkan pengetahuan, namun juga kearifan agar menjadi penyemangat bagi mahasiswa, sehingga kelak ketika mereka tumbuh dan mereka kuat, mereka tetap menjadi pribadi yang mulia. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya haturkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai gambaran dari pelaksanaan perkuliahan yang saya laksanakan di kelas, maka Bapak Ibu bisa menyaksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, sebelum kita mulai kuliah, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, disilahkan. Doa selesai. Baik, hari ini kuliah kita yaitu pengantar bisnis. Sesuai RPS, maka pada pertemuan hari ini kita membahas mengenai konsep bisnis. Oke, baik. I want to know in your mind, what do you think when I say bisnis? Apa sih di benak Anda ketika saya bicara bisnis? Oke, Mbak Nikita. Business is a trading relationship involving two or more people. Oke, bisnis. Oke, Mbak Nikita secara spesifik menyebutkan bisnis itu adalah suatu hubungan, relation, suatu hubungan. Di sini ada hubungan. Hubungan siapa gitu kan ya? Berarti hubungan di sini adalah hubungan lebih dari berapa pihak? Dua pihak. Lebih dari dua pihak. Hubungan ini, gitu kan? Hubungan ini itu mencakup namanya transaksi. 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 Berarti transaksi, di dalam transaksi atau hubungan dua pihak, maka di sini harus ada persetujuan atau lebih spesifik harus ada perjanjian. Maka di sini harus ada dulu namanya perjanjian. Dalam perjanjian ini mencakup namanya persetujuan. Isinya apa di sini perjanjian ini? Mencakup apa di sini? Ada yang tahu? Anybody knows? Ya? Dan kewajiban. Dan kewajiban adalah
hak dan kewajiban. Oke. Berarti secara spesifik kita akan membahas dulu bahwa bisnis adalah hubungan dua belah pihak. Betul? Di dalam atau lebih dari dua belah pihak ini ada transaksi dulu. Di dalam transaksi itu wajib ada namanya perjanjian yang memuat antara hak dan kewajiban. Oke. Dari sini, any question? Not yet? Oke, baik. Kita lanjutkan. Berarti Bapak, kalau bicara bisnis konsep, kita harus paham dulu bahwa bisnis itu adalah ini sejatinya. Berarti kalau transaksi tadi di sini itu ada transaksi, berarti dia menyediakan dua jenis, yaitu menyediakan berupa produk, barang, dan juga jasa. Berarti di sini menggunakan apa? Produk, barang, yang kedua berupa produk jasa. Untuk apa menyediakan ini? Dia menyediakan ini adalah untuk memenuhi yang customer inginkan. Tetapi jangan salah, jangan sampai lupa. The clue-nya, kuncinya, hubungan ini harus mempunyai profit atau keuntungan. Berarti clue terakhirnya adalah dia harus punya profit. Nah, di sini. Sampai sini sudah punya gambaran dari bisnis? Oke, baik. Loh Pak, di dalam bisnis itu berarti ada siapa saja sih? Yang pasti pertama kita sebut namanya stakeholder. Yang melingkupi, yang ada di sana saja siapa? Contoh di sini ketika bicara stakeholder, maka di sini adalah yang mengambil keputusan. Kemudian ada siapa di sini? Ada aktivitas, ada pegawai, ada manajer, kemudian ada policy. Siapa ini? Yang mengatur. Mereka satu rangkaian. Berarti sangat mungkin di dalam bisnis ada perusahaan yang memberikan barang, ada orang per orang yang membeli barang, dan juga ada yang bikin policy, bikin aturan. Siapa? Pemerintah. Tiganya ini merupakan satu rangkaian dalam sebuah bisnis. Oke, contoh, satu orang ingin mendirikan toko retail, maka dia butuh organisasi, perusahaan yang menyediakan jasa grosir. Oke, nah kemudian ketika retailnya sudah berdiri, dia membeli barang dari organisasi atau perusahaan ini, maka wajib diatur dong, gitu kan? Contoh aturannya apa? Ada undang-undang anti monopoli. Nggak boleh monopoli. Siapa yang bikin? Pemerintah. Satu rangkaian dalam sebuah bisnis. Nah, di dalam bisnis juga ada namanya entrepreneur. Ada yang tahu nggak? Kira-kira kalau ngomongin entrepreneur ini apa sih? Apa? Di benak Anda bicara entrepreneur adalah siapa? Ada yang tahu? Entrepreneur? Oke, Mbak Wajin. Entrepreneur. Seseorang yang memulai sebuah bisnis. Seseorang yang memulai sebuah bisnis. Betul. Bisnis besar berawal dari entrepreneur. Di sini kita bisa lihat seseorang, individu yang memulai sebuah bisnis. Tetapi jangan salah, ketika dia memulai sebuah bisnis di sini, maka akan timbul namanya suatu risiko. Risk. Jadi kalau bicara bisnis, betul kita mencari profit, mencari untung. Tapi jangan lupa, dalam sebuah bisnis, kita juga mempertimbangkan namanya risiko. Ada suatu konsep yang menyebutkan high risk, high return. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi pengembaliannya.
Itulah sebuah bisnis. Sehingga bisnis masuk dalam sebuah namanya ilmu. Artinya apa? Dia dipelajari. Ketika dipelajari, Anda punya pengetahuan, maka nanti Anda implementasikan. The next-nya, Anda akan ketemu mata kuliah pemasaran, manajemen retail, itu adalah aplikasi lebih detail, lebih spesifik dari pengantar bisnis. Oke, baik. Loh Pak, kalau bicara bisnis, berarti di dalam bisnis itu melingkupi apa saja sih Pak? Ada apa saja dalam bisnis? Yuk kita lihat di dalam bisnis ada apa saja. Ada yang bisa menjawab di sini? Ada apa di sini? Tergaris besar? Pihak internal dan pihak eksternal. Ada internal, ada eksternal. Ada external environment dan ada internal environment. Artinya apa Pak? External environment. Ini adalah lingkungan bisnis di luar perusahaan. Contoh, kalau kita melihat eksternal, di sini ada namanya teknologi. Teknologi itu kemampuan di luar perusahaan. Contoh, ketika Anda mempunyai sebuah usaha atau seseorang mempunyai sebuah usaha, maka dia membutuhkan teknologi. Siapa yang bisa mengendalikan teknologi? Nggak ada yang bisa. Teknologi terus berkembang, sehingga ini di luar kemampuan perusahaan. Faktor eksternal di sini. Kemudian kita juga bisa melihat politikal atau undang-undang. Kembali ke awal tadi, kalau bicara undang-undang berarti yang bermain adalah pemerintah. Berarti perusahaan tidak bisa membuat suatu aturan, apalagi dia melanggar dari undang-undang pemerintah. Itulah faktor di luar dari perusahaan atau bisnis. Kemudian kita lihat juga sosial. Artinya apa ini sosial? Hubungan, relationship antar orang dengan orang. Hubungan antara orang dengan pemerintah. Hubungan antara orang dengan organisasi. Apakah perusahaan bisa membatasi? Tidak bisa. Contohnya apa? Dulu ketika Anda mau beli atau butuh sesuatu, butuh something, Anda datang ke toko retail. Betul kan? Betul. Paling dekat dengan rumah. Tapi sekarang ketika kita bicara sosial yang dihubungkan dengan teknologi, Anda nggak perlu keluar rumah. Ya kan? Dari kamar Anda bisa menggunakan handphone, Anda tinggal bayar, bisa pakai VA atau pakai account, kemudian tunggu 2-3 hari barang itu datang. Bahkan Anda bisa ngecek juga kan, barang sampai mana barang ini. Kapan kira-kira barang ini sampai? Ini yang di luar kemampuan. Tetapi dalam bisnis semua terus berkembang terus seperti itu. Kemudian kita lihat kompetitif. Persaingan. Siapa yang bisa mengurangi persaingan? Dulu ketika sebuah produk kita pasti bersaing dengan produk sejenis lokal. Betul kan? Tapi sekarang kalau produk sejenis, pesaingnya bukan lagi produk lokal. Tapi level internasional. Barang-barang asing begitu mudahnya kita beli dari rumah. Dulu kalau Anda pengen beli barang luar negeri, susah kan? Nunggu importer, diatur lewat polisi, pemerintah, kemudian Anda baru beli barangnya, Anda bayar. Tapi sekarang tidak. Anda bisa beli barang dari luar negeri, cukup melalui, contohnya, aplikasi. Ada yang bilang toko hijau, toko pink, iya kan? Sebagainya. Anda mau beli barang dari China, sorry. Anda beli barang dari Amerika, Anda bisa pesen. Nggak perlu Anda pergi ke sana. Itulah yang nggak bisa membatasi kita semuanya. Kemudian perusahaan mempunyai juga kemampuan mengendalikan lingkungan dari dalam. Menyangkut apa itu? Manajer. Mengatur. Baik itu manajer pemasaran, marketing manager, atau manajer produksi. Production manager. Dia bisa mengatur itu.
Karena kenapa dia bisa mengatur? Ini domainnya perusahaan. Artinya apa? Contoh, ketika kebutuhan barang meningkat, maka dia bisa membuat suatu skema. Berapa banyak barang kita produksi, kita naikkan atau kita kurangi. Ini kemampuan perusahaan. Demikian juga dengan pegawai. Kalau kebutuhan barang itu meningkat, maka otomatis pegawai juga semakin banyak, semakin meningkat. Perusahaan bisa mengatur. Dan yang terakhir adalah customer. Artinya kenapa perusahaan, industri kok bisa mengatur customer? Contoh, after sales service. Ketika Anda habis membeli barang, produk sepeda motor A, Anda pasti servisnya di dealer atau showroom yang A. Anda nggak bisa beli sepeda motor A, dapat kartu garansi, servis di dealer produk B. Nggak mungkin kan? Nah, itulah yang dikatakan di sini environment-nya ini dapat diatur oleh perusahaan. Oke? Dari sini, dari paparan singkat tadi itu, ada yang bisa memberikan kesimpulan. Mbak Selin, what is your result for this lecture today? The conclusion is business involves more than two parties with the aim of seeking profit through an agreement. Bisnis itu melibatkan lebih dari dua pihak. More than two parties. Lebih dari dua pihak. Kemudian mereka mempunyai goals, punya tujuan. Goalnya adalah profit. Betul? Ketika mendapatkan profit, di dalamnya terdapat namanya suatu agreement atau perjanjian. Nah, di dalam perjanjian ini memuat tentang hak dan kewajiban. Bagus. Baik, di akhir sesi ini ada pertanyaan? Any question for me? Nothing? Cukup jelas? Baik, karena materi hari ini sesuai RPS tentang konsep bisnis sudah saya paparkan dan Anda cukup menerima dengan baik, mulai dari definition, mulai dari resultnya sudah cukup bagus, maka terima kasih atas pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan sesuai dengan RPS, yaitu kita membahas tentang economics. Ya kan? What is the relationship? Apa sih hubungan antara bisnis dengan ekonomi? Itu akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Baik, akhir pertemuan hari ini. Thank you for your attention. Terima kasih atensinya. Semoga apa yang hari ini kita pelajari ada manfaatnya, ada berkahnya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.